Perkenalkan, saya Abdul Holik, co-founder dan CEO dari Sayuran Pagi. Nah, hari ini kita akan coba belajar bagaimana caranya. Dulu sebenarnya saya cuma mau sharing aja sih, mau sharing-sharing aja, kita saling sharing bagaimana saya dari yang tadinya bekerja di bidang IT dan juga artificial intelligence akhirnya terjun ke dunia pertanian. Seperti itu. Nah, ini riwayat saya tadi udah dibacain gitu kan. Jadi selain saya juga bekerja dan kalau teman-teman pengen tahu saya lulusan apa, saya lulusan matematika dari UI. Jadi saya bukan anak pertanian, bukan lulusan pertanian, tapi anak seorang petani. Seperti itu. Nah, saya itu kan berasal dari sebuah desa yang sangat 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 pelosok ya. Maksudnya sampai sekarang pun angkot belum ada kayak gitu kan, di daerah Wonosobo, lereng Gunung Sumbing gitu kan, yang mostly orang-orangnya itu adalah petani, hampir 100% itu petani. Walaupun ada yang merangkap pedagang, ada yang merangkap jadi PNS atau yang lain sebagainya, tapi semuanya itu pasti bertani. Jadi PNS pun kalau berangkat ke kantor itu setelah mereka ke sawah terlebih dahulu. Biasanya ke sawahnya kan habis subuh kayak gitu. Nah, latar belakang yang pada akhirnya mendasari saya untuk terjun ke bidang pertanian yaitu ya salah satunya memang mimpi dari kecil saya itu untuk menjadi seorang petani. Kemanapun saya sekolah, sejauh apapun saya sekolah, saya tetap ingin menjadi petani kayak gitu. Nah, itu karena latar belakang keluarga juga. Dan kenapa? Karena saya merasa permasalahan klasik klasik di sektor pertanian itu yang membuat petani kurang sejahtera. Jadi kalau ngelihat tetangga, ngelihat bapak sendiri, ngelihat saudara-saudara gitu bertani dan hasilnya itu tidak memuaskan, hasil kadang memuaskan secara hasil pertaniannya, hasil panennya, tapi harganya tidak seperti itu. Dan juga ketidakpastian kondisi dengan adanya banyak disrupsi dan pandemi yang berlarut, lalu perkembangan teknologi yang memang sangat pesat, tapi di sektor pertanian itu masih sangat kurang. Nah, salah satu yang mendasari saya menjadi seorang petani juga adalah ketika SD dulu saya baca puisi ini. Jadi ketika saya memutuskan untuk oke, saya kalau mau pinter saya harus merantau nih sekolahnya kayak gitu. Tapi sebelum merantau saya di kelas 6 SD tiba-tiba mendapatkan buku yang ternyata di situ mencakup puisinya W.S. Rendra, Sajak Songgo Jagung, yang mana kalau teman-teman baca sendiri di sini, hal paling penting yang saya selalu tanamkan dalam diri saya eh, adalah apa gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya. Apa guna seorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Jadi saya nggak mau ketika saya nanti pulang itu di rumah saya merasa asing dan sepi. Saya nggak bisa ngobrol sama teman-teman, sama Pak D, Bude, Om, Tante, Pak Lek, Bule lah gitu kan. Dan semua orang-orang tetangga-tetangga saya nggak bisa ngobrol karena saya lulusan matematika gitu kan. Saya nggak pengen seperti itu. Saya pengen kita bisa ngobrol sesuatu hal yang mereka senangi, yang mereka gandrungi, yang mereka lakukan di rumah dengan yang relate dengan apa yang sudah saya pelajari dan saya kembangkan di sini seperti itu. Nah, oleh karena itu, dengan ketidakpastian hal-hal yang ada di sayuran pagi, ada di dunia pertanian, dari masalah tengkulak lah, dari masalah manajemen keuangannya para petani itu juga kurang lah, dan pandangan masyarakat terhadap bahwa menjadi seorang petani itu adalah pilihan terakhir ketika teman-teman nggak bisa sekolah, ketika teman-teman nggak bisa nggak bisa keluar dari daerahnya, kalau daerah-daerah yang seperti saya ya. Terus ya udah gitu ikut orang tua aja gitu, terus jadi seorang petani. Pokoknya intinya petani menjadi salah satu bidang atau pekerjaan yang tidak diminati oleh banyak banyak orang gitu, terutama anak-anak muda gitu, terutama milenial. Karena kalau dari survei BPS saja mengatakan bahwa kalau perkembangan pertanian itu tidak bagus gitu kan,
tahun 2063 itu kita sudah kehabisan petani, karena kita tahu petani-petani yang sekarang menyuplai makanan kita itu adalah orang berumur 50 tahun ke atas semua. Nah, ini sedikit profil singkat tentang sayuran pagi. Kami selalu mencoba memulai hari dengan pagi yang penuh arti. Kami percaya bahwa setiap pagi yang baik akan membawa kebaikan pada seluruh hari. Menanam berarti merawat dan menuai. Maka dari itu, kami berusaha sepenuh hati dan sekuat tenaga untuk menanam dan merawat setiap benih dengan cara budaya. Lalu memastikan setiap aliran air akan membawa air pula. Agar kami bisa menuai hasil yang terbaik dan mengantarkan kebaikannya ke setiap dapur. Semuanya Ini teman-teman di sayuran pagi. seperti sayuran pagi untuk hari-hari ini, sekarang, esok, dan seterusnya. Dari semua yang ada di foto itu nggak ada yang lulusan pertanian, teman-teman. Jadi sayuran pagi memang dimulai dari anak-anak petani, anak-anak yang suka bertani, yang berasal dari banyak latar belakang akademis kayak gitu, dan kebanyakan kita ya kumpulan teman-teman main aja dulu di UI, terus ada juga yang dari IPB, ada sih, cuman masih belum lulus sekarang gitu. Itu adik-adik asuh saya gitu kan. Terus juga ada yang dari ITS, ada yang dari Unpad gitu, ada yang dari Tidar gitu. Nah, itu kebanyakan juga adik-adik asuh saya gitu. Yang tadi kalau disebutin sama Mbak Cynthia di pas moderator menyebutkan itu Apna Supercamp. Jadi saya mengadakan sebuah supercamp gratis untuk teman-teman yang ada di desa, teman-teman yang ada di desa di daerah Wonosobo, Magelang, Purworejo gitu kan, ngajarin mereka untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi ya. Alhamdulillah dari sekolah yang akreditasinya C, yang pas daftar SBMPTN belum ada nama sekolahnya, itu bisa keterima di UI, di IPB, di IPB, ada di UGM, ada di STAN, macam-macam lah gitu. Karena memang ternyata mereka mempunyai tekad yang kuat dan daya juang yang bagus gitu untuk pada akhirnya mencapai ke titik itu. Walaupun secara materi dan secara kelengkapan belajar mereka sangat kurang. Nah, kembali ke sayuran pagi. Nah, sayuran pagi akhirnya tumbuh ketika mereka ini lulus, dan apa yang ingin kita lakukan, yuk bareng-bareng buat bermanfaat. Kita udah banyak nerima nih dari banyak orang. Jadi bagaimana saatnya kita ngasih gitu untuk bisa mengucapkan terima kasih secara jujur dari hati dan perbuatan kita. Jadi menurut kita adalah terima kasih itu adalah kalau habis terima sebanyak-banyaknya ya kasih sebanyak-banyaknya. Kayak gitu. Nah, jadi kami juga percaya bahwa dengan menjaga kualitas produk, berterima kasih pada alam ini, maka kami akan mampu menjangkau pasar yang luas, yang lebih luas lagi. Seperti itu. Nah, yang menjadi apa ya? Yang menjadi poin dari sayuran pagi itu adalah scalable dan precision farming konsep gitu. Jadi bagaimana pada akhirnya saya melihat masalah pertanian yang mana ada dua masalah besar di pertanian. Yang pertama adalah fluktuasi harga. Ketika fluktuasi harga ini terjadi, kadang petani itu menjadi sangat menderita ketika mereka panen hanya bagus, banyak, harganya murah. Ketika mereka gagal panen, harganya bisa sangat mahal. Jadi bayangkan perasaan para petani itu semenderita apa ketika mendapati kondisi-kondisi yang seperti itu. Yang nggak cuma menderita secara ekonomi, tapi menderita secara batin juga gitu. Yang kedua adalah masalah di manajemen keuangan, manajemen pertaniannya itu belum
belum diatur gitu. Kalau kita melihat petani-petani di Indonesia itu mostly kebanyakan itu benar-benar merangkap dari CEO sampai ke kuli panggul. Benar-benar dikerjain semua dari perencanaan penanaman bayam atau perencanaan penanaman cabai misalnya. Itu dilakukan dari awal sampai nyemai sampai siangin rumput sampai mupuk sampai jadi kuli panggul nanti hasil panennya dan lain sebagainya, kuli panggul pupuknya itu dia lakukan sendiri kayak gitu. Nah, hal itu membuat semuanya itu tidak efektif kayak gitu. Makanya kita mencoba menjembatani itu atau mencoba merubah gaya itu, budaya itu sehingga lebih scalable dan precision dalam pertanian. Nah, poin-poinnya apa? Yang pertama adalah maximize production and profit. Jadi bagaimana pada akhirnya kita menghitung apa namanya memaksimalkan produksi dan profit yang akan kita dapat. Ya, untuk menjaga harga tadi kita udah singgung di awal bagaimana kita menjaga kualitas. Otomatis dengan kita tidak lewat tengkulak atau kita langsung ke customer langsung, entah itu berupa resto, entah itu berupa orang perorangan gitu, entah itu berupa konsinyasi dengan supermarket, itu adalah salah satu cara kita untuk menjaga kestabilan harga. Kita bisa menentukan harganya segini, kayak gitu. Karena kita beranjak dari maximize production dan profit gitu. Yang kedua optimize cost dan optimize cost production dan maintenance. Jadi kita ngitung HPP-nya nih, kita ngitung HPP-nya ada berapa, habis berapa untuk menanam 1 kilogram bayam misalkan atau menanam 1 kilogram selada. Itu berapa? Nah, bagaimana kita pada akhirnya menentukan harga jual kita supaya profitnya juga maksimum gitu dan juga produksinya juga maksimum. Hal yang paling penting dilakukan adalah determine the project production cost dan merecord semua expense dan income yang ada di farm gitu. Jadi biar nggak bingung. Jadi yang saya lihat tuh kalau petani itu biasanya bingung setelah mereka panen uangnya dipakai pas mau nanam bingung lagi harus pinjem bank lagi gitu. Yang terjadi kayak gitu lingkaran setannya kayak gitu. Tapi ketika kita harus merecord semua pengeluaran dan pemasukan itu akan membuat kita lebih tahu berapa sebenarnya keuntungan kita di pertanian itu atau kita rugi atau bagaimanapun sehingga ketika proyeksi ke depan itu mau dilakukan itu kita tahu bahwa oh kita harus menanam segini supaya kita untung segini. Nah, itu manajemen itu yang pada akhirnya pengen saya rubah, pengen saya tunjukkan ke orang-orang yang ada di desa saya khususnya dan ke halayak ramai pada umumnya bahwa pada akhirnya pertanian itu juga bisa loh dibikin menjadi sebuah perusahaan kayak gitu. Dibikin ada CEO-nya, ada marketingnya sendiri, ada IT-nya sendiri, ada finance-nya sendiri kayak gitu. Jadi itu juga bisa pada akhirnya menarik generasi-generasi muda, angkatan-angkatan saya atau di bawah saya yang memang pengen terjun ke bidang pertanian tapi nggak pengen kotor ya udah masuk aja di finance-nya agriculture gitu kan dan sebagainya agribisnis dan sebagainya. Nah, apa yang kita lakukan ya udah kita pertama adalah membuat produk hidroponik dan pesticide free vegetables-nya dan custom hydroponic installation and toolkit. Lalu servisnya kita ada greenhouse operator yang menggunakan atau tidak menggunakan Internet of Things. Jadi kalau kita menggunakan Internet of Things yang sedang kita kembangkan itu kita pada akhirnya bisa ngecek semua kondisi kebun itu dari HP kita aja kayak gitu. Itu yang sedang kita kembangkan dengan nama lokatani.id dan hidroponik konsultansi. Nah, pada akhirnya ketika tadi bilang bahwa pertanian itu seharusnya manajemennya itu diperbaiki atau diperbaharui gitu. Akhirnya ada empat hal ini yang kita jadikan poin. Pertama tim, yang kedua time, yang ketiga take challenge-nya seperti apa dan tipsnya seperti apa. Pertama ketika tim manajemen kita selalu consider what they want to do gitu. Jadi kayak selalu consider dengan apa yang dipengenin karena kita semua berkembang dari anak-anak yang tidak tahu pertanian. Tahun 2018 dan 2019 itu menjadi tahun di mana 2 tahun kita belajar nanam. Dari belajar nanam sampai belajar menjual. 2018-2019 kerugiannya luar biasa. Yang laku juga masih sedikit banget kayak gitu. Tapi kita benar-benar berdebat, kita benar-benar
saling saling adu model bisnis dan lain sebagainya, saling adu penanaman seperti apa yang paling bagus, cara nyemai bayam seperti apa yang paling efektif, itu kita debatin semua di 2 tahun pertama itu, walaupun sampai sekarang masih ada gitu, cuman nggak sebesar ketika 2018 2019 kita belajar itu gitu. Di 2020 kita udah mulai jualan retail, 2021 kita udah mulai jualan B2B dan retail, 2022 ini kita sudah mulai masuk ke supermarket atau konsinyasi kayak gitu. Nah, semuanya proses, dan ya kalau mulai usaha memang jangan pernah takut rugi sih. Terus be open about the company tadi, yang saya katakan, kita benar-benar kayak egaliter gitu di sini ya. Ya secara hierarki tetap ada CEO dan sebagainya, cuman secara pendapat, secara pengetahuan dan sebagainya kita egaliter, kita mencoba open terhadap semua diskusi yang ada gitu kan, terhadap kondisi company-nya seperti apa kayak gitu. Nah, terus selalu menjadi teman gitu kan ya, as a CEO gitu, saya selalu pengen menjadikan semua orang yang ada di Sayuran Pagi itu adalah teman gitu. Teman untuk berdiskusi, teman untuk macam-macam, dan yang pasti adalah invest your time. Nah, ini ketika pada akhirnya tahun 2019 setelah semua semua research itu di research di semua lininya itu sudah mulai memperlihatkan hasil, saya akhirnya resign untuk invest waktu saya untuk bisa gabung secara full di Sayuran Pagi. Seperti itu. Tadinya kita coba main-main aja gitu kan, tapi ternyata ini bisa diseriusin loh gitu. Nah ini Sayuran Pagi tim. Ini teman-teman dari Sayuran Pagi gitu kan, ada sekitar 15 lebih gitu yang aktif, yang investor pasif juga beberapa gitu. Nah, timnya ada marketing, ada farmer, ada supply logistik, ada IT development, finance, research and development di bidang marketing dan juga company gitu kan. Lalu di post harvest atau pasca panennya. Jadi di pasca panen kita juga punya tim sendiri untuk menjembatani itu. Nah, untuk time managementnya gimana? Kita selalu menggunakan flexi time. Saya ini dari 2018 awal, sebelum adanya pandemi, saya udah WFH. Namanya dulu remote worker. Saya seorang remote worker ketika di bahasa.ai dan juga di FWSB Indonesia, di AWP itu saya remote worker. Saya kerjanya dari rumah. Nah, saya merasa hal itu efektif untuk beberapa hal. Nah, akhirnya saya menerapkan flexi time juga di Sayuran Pagi, yang mana ketika flexi time itu diterapkan ya memang pada akhirnya kita gimana sih kalau misalnya farmer kerja siang-siang di kebun yang ada di Depok misalnya, sepanas itu nggak mungkin efektif, tanaman juga nggak mau disentuh kalau lagi panas-panasnya kayak gitu. Jadi mereka kerja akhirnya jam 6 sampai jam 10 atau jam 9. Lalu istirahat, baru nanti kerja lagi jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, kalau memang ada yang harus dikerjakan lebih, ya mereka kerja malam seperti itu, karena ada lampunya juga di greenhouse gitunya. Fleksibel banget gitu, kalau siang mereka mau tidur, mau ngapain, mau ngegame, mau main up, mau belajar yang lain, ada yang juga yang lagi ngerjain tesis gitu kan, ada yang ngerjain skripsi, ya udah gitu. Itu adalah waktu-waktu di mana kita selalu fleksibel gitu. Yang diterapkan itu contohnya ketika di farmer, di IT juga ya udah terserah dia mau kerja malam, siangnya nggak ibaratnya nggak ngantor, mau di rumah aja ya boleh aja, terserah gitu. Nah, dan kemudian juga selalu text notes, lalu set your timeline, maintenance setiap small progressnya, dan validasi setiap state-nya. Kenapa? Karena challenge-nya itu saya lompat ke nomor 2 dulu, long validation interval. Jadi ketika kita punya long validation interval, jadi kalau misalkan nih kita nanam percobaan bayam A dan bayam B, mana yang lebih unggul ibaratnya kayak gitu. Itu benar-benar kita butuh waktu sebulan 2 bulan gitu kan. Dan ketika kita harus memvalidasi dia bagus atau enggak, itu butuh waktu yang ya segitu, sebulan 2 bulan. Beda ketika saya dulu ngoding gitu kan, selesai codingan dicek sama QA, ada revisi langsung kerjain bisa. Coba kalau misalnya selesai nyemai terus tumbuhnya berapa, 2 bulan. Nah,
2 bulan baru dilihat hasilnya. Oh, ini bayamnya lebih bagus yang A daripada yang B, atau seladanya lebih menang bobot di B daripada yang C misalnya kayak gitu. Nah, itu butuh waktu 1 bulan sampai 2 bulan sehingga sampai mereka panen. Dan itu untuk memvalidasi itu kan panjang banget. Makanya text note, terus ngeset timeline, sama selalu memvalidasi setiap small progress itu menjadi penting kayak gitu. Nah, challenge yang pertama tadi karena kita lewatin kan climate sama pest. Jadi ini udah jelas gitu bahwa serangga dan iklim itu menjadi salah satu hal yang sudah pasti terjadi ketika kita bekerja di dunia pertanian. Makanya kita coba terapin greenhouse untuk lebih menstabilkan iklim di dalam kebun kayak gitu. Karena kita tahu gitu kan iklim yang sangat luar biasa sekarang, ibaratnya perubahannya dan lain sebagainya itu udah sangat luar biasa, dan mostly merusak banyak tanaman kayak gitu, membuat tanaman tidak seimbang nutrisi dan cahaya mataharinya kayak gitu kan. Lalu kalau untuk serangga, ya mau nggak mau karena kita pengennya nggak pakai pestisida, jadi kita bikin insect net, ada greenhouse-nya, ada insect net-nya sehingga terlindung dari itu semua. Kalau misalnya ada serangga ya kita coba atasi satu persatu seperti itu. Nah, terus kapital intensif udah pasti karena untuk membangun sebuah pertanian apalagi di perkotaan seperti ini kita butuh lahan yang luas juga gitu kan, yang mana kapital intensifnya pasti gede untuk operasionalnya juga. Karena kita tahu gitu, nggak kayak di luar negeri harga sayuran itu sangat mahal. Di Indonesia harga sayuran itu masih terbilang murah kayak gitu. Nah, tipsnya apa? Ya udah, do it happily, do it carefully aja gitu. Kita selalu mengerjakannya dengan riang gembira, tapi kita juga harus berhati-hati dalam mengerjakan hal itu. Kayak gitu. Nah, ini lokatani.id yang kita lagi bangun. Jadi nanti setiap kebun mitra yang kita punya itu mempunyai mempunyai aplikasi ini, ada alatnya di kebun yang membuat dia mengirimkan data-data seperti pH, ppm atau nutrisi, terus suhu, terus kelembapan dari kebun itu ke HP kita. Jadi ketika ini salah satu hal yang nantinya ketika kita kembangkan lebih lanjut gitu di salah satu roadmap kita yang mau ada di beberapa titik di Pulau Jawa dulu sih, belum sampai ke se-Indonesia. Nah, itu kita bisa ngontrol semuanya dari satu tempat. Nah, ini sayuran pagi dulu dikenalnya itu gara-gara ada di Bumiku Satu program di DAI TV. Jadi kalau teman-teman mau dengar cerita lebih lanjutnya, lebih panjangnya tentang bagaimana sih sayuran bagi dulu terbentuk, itu di Bumiku Satu program masih ada kayaknya di YouTube kayak gitu. Nah, itu direkam tahun 2000, diliput tahun 2019. Jadi kita masih awal-awal banget kayak gitu, dari Kementerian Pertanian juga, terus dari beberapa media. Dan in the future yang kita sedang bangun sekarang roadmap-nya adalah smart hydroponic farming with IoT dengan Internet of Things, dan kita memang tidak memprioritaskan untuk indoor farming ya, karena kan katanya canggih gitu indoor farming dan sebagainya ya. Indoor farming buat negara yang punya 4 musim oke, tapi untuk negara yang mataharinya sangat cukup kayak gini, buat apa kita melakukan indoor farming gitu. Kadang teknologi itu bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi benar-benar untuk memudahkan kita sebagai tools kita untuk lebih mudah dalam menghadapi setiap pekerjaan kayak gitu kan. Nah, terus build scalable precision farming ecosystem across Indonesia. Nah, ini yang saya tadi bilang, dengan adanya IoT itu ketika kita mau melakukan locally farmer, di mana ketika locally farmer ini berjalan, nanti berarti kita juga ke lingkungannya itu mengurangi carbon footprint gitu. Kalau sekarang kita dapat sayur misalnya dari Bandung, dari Jawa Tengah atau Jawa Timur yang ada di Jakarta ini gitu kan. Nah, itu kan karbon footprint-nya itu jejak karbonnya itu sangat banyak gitu. Berapa solar yang dihabisin untuk nganter dan sebagainya. Nah, kalau kita membuat ekosistem di setiap titik di dekat kota besar atau di dekat-dekat itu atau kita memberdayakan atau co-farming dengan orang-orang di daerah situ, kita pada akhirnya bisa membuat carbon footprint itu berkurang atau
jejak karbonnya itu berkurang. Nah, terus yang terakhir adalah one stop farming solution, yang mana kita nanti tidak hanya terjun di dunia hidroponik, tapi di dunia konvensional juga, di substrat system juga. Ya kita masih terus belajar untuk itu. Dan kalau bisa sih kita bisa ekspor sayuran sih. Dengan yang sedang kita coba kembangkan adalah mengawetkan sayuran itu dengan ozon, karena ada beberapa penelitian mengatakan ozon itu tidak membuat sayuran itu atau partikel-partikel yang ada di daun itu tidak rusak. Jadi sayurannya bisa bertahan lebih lama. Nah, ozonnya juga dari oksigen yang dikagetkan dengan tegangan tinggi dari listrik. Nah, itu jadi tidak berpengaruh pada rasa ataupun kandungan ataupun hal-hal atau zat-zat berbahayanya itu nggak ada sama sekali. Kayak gitu. Nggak kayak bahan pengawet lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, itu membuat kita berpikir bahwa jadi bertani itu juga bisa mudah, praktis, dan menghasilkan. Dan pastinya menyenangkan kalau kita suka. Hal paling penting yang dibutuhkan dalam bertani ya adalah rasa terima kasih kepada sesama makhluk dan juga keuletan. Karena tanpa rasa terima kasih, kita tidak akan mempunyai soul atau jiwa yang sama dengan karena yang kita urusi itu sesama makhluk ya, sesama sesama ciptaan Tuhan kayak gitu, dan mereka juga hidup seperti kita. Jadi kita benar-benar harus punya rasa terima kasih. Yang mana rasa terima kasih itu yang mendasari hidup kami, hidup saya secara pribadi. Kalau udah nerima sebanyak-banyaknya dari orang atau dari lingkungan ini, ya kasih sebanyak-banyaknya juga ke lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga kita nggak bullshit kalau ngomongin terima kasih. Tapi benar-benar habis terima ya dikasih. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat Kartara yang sudah mengundang saya pada sesi siang ini untuk kita diskusi bersama tentang Greenpreneur. Mungkin saya akan lebih lebih ngebahas tentang gimana sih beginning sustainable future atau memulai ke masa depan yang lebih berkelanjutan gitu ya. Tadi sudah dikenalkan sama Kak Cynthia ya, saya Siva gitu ya, atau Fala Siva gitu ya. Saya asli Semarang, jadi teman-teman mungkin yang base di Semarang, saya memulai bisnis namanya Albitek gitu ya, Alga Bioteknologi Indonesia. Kami adalah perusahaan startup ya, berdiri tahun 2020, tapi idealis itu timbul ketika saya masih di kuliah gitu ya. Nah, mungkin itu sedikit penonton saya. Nah, sebelum saya mulai sesi saya nih, saya mau ngajak teman-teman semua untuk kita sama-sama take a break gitu ya. Karena ini sesi siang, biasanya sesi-sesi agak ngantuk gitu ya. Jadi ada baiknya kita mungkin agak sedikit tarik nafas sama-sama ya, supaya kita bersyukur karena nggak kerasa pandemi ini sudah hampir 3 tahun dan kita jadi lebih mensyukuri hidup ini. So take a break sama-sama, tarik nafas dalam-dalam teman-teman. Keluarin, ya tarik nafas dalam-dalam, keluarin, thank you ya, itu semoga jadi wujud syukur kita karena hari-hari ini rasanya kita lebih sibuk ya di depan layar ataupun punya kesibukan lain sehingga kita lupa kita punya nafas yang perlu kita syukuri gitu ya. Mungkin ke sebelumnya Kak. Nah, teman-teman, ini kita akan bicara tentang Greenpreneur. Apa sih itu Greenpreneur gitu ya? Orang-orang pasti sering kali menganggap bahwa Greenpreneur itu ya kalau bicara Greenpreneur pasti tanpa kantong plastik, pasti tanpa emisi, pasti nggak. Pokoknya intinya sama sekali tidak mencemari lingkungan gitu ya. Atau mungkin ada yang punya pendapat lain tentang Greenpreneur itu apa. Next. Jadi teman-teman kalau bicara Greenpreneur, kalau kita lihat sendiri ya dari namanya yang Greenpreneur itu sendiri, bahwa Greenpreneur itu sendiri adalah sebuah apa ya, ibaratnya wirausaha yang berwawasan lingkungan. Jadi lebih ke bagaimana kita sebagai pengusaha itu punya wawasan lingkungan, di mana memberi dampak positif bukan hanya untuk manusianya, tapi juga untuk lingkungannya dan ngembangin potensi ekonominya juga gitu ya. Karena bicara manusia kita nggak lepas dari ekonomi kita yang harus berkemajuan di tengah alam kita juga yang terbatas gitu ya. Jadi menjadi Greenpreneur itu bagaimana kita bisa mengatasi masalah dengan ekonominya jalan, tapi lingkungan tidak diabaikan seperti itu. Terus yang megang BPT siapa ya? Bisa di next. Kemudian apa sih sepenting apa kita untuk menjadi seorang Greenpreneur gitu ya?
kalau bicara menjadi seorang greenpreneur, pentingnya kita adalah menjaga keseimbangan alam dan juga manusia gitu ya. Kenapa menjaga keseimbangan alam dan manusia ini sangat penting gitu ya? Saya melihat sekali gitu ya. Kebetulan saya tinggal di Gunung Pati asli, jadi saya mendirikan startup saat ini juga di desa saya sendiri gitu ya. Saya melihat dulu banyak sekali hutan-hutan dan sekarang sudah berubah menjadi sebuah perumahan dan lain sebagainya, dan saya merasa apa yang bisa kita lakukan ya, kita butuh secara ekonomi, secara pertumbuhan kita masih butuh untuk growth, tapi kita juga harus membuat bisnis yang berkelanjutan gitu ya. Sehingga saya mencoba riset ya waktu itu di tahun 2018 untuk meriset sebuah makhluk kecil Tuhan ya, yang ternyata punya banyak sekali manfaat, namanya spirulina gitu ya. Nah, spirulina ini adalah sebuah mikroalga ya, kalau teman-teman nggak tahu mungkin itu sama dengan alga gitu ya. Atau teman-teman taunya mungkin rumput laut, tapi ini versi kecil gitu yang punya manfaat sangat luar biasa, baik untuk nutrisi, untuk bioenergi, kemudian untuk pertanian, perikanan, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana ya membentuk sebuah bisnis yang circular menjadi green company yang bisa mengintegrasikan teknologi dan juga bioteknologi, juga kearifan lokal yang ada gitu ya. Lahirlah Albitek ya, Alga Bioteknologi Indonesia gitu ya. Kami punya komitmen, Kak mungkin bisa di next yang slide-nya. Kami punya komitmen ya, komitmen kami next lagi di bagian R komitmen. Komitmen kami untuk menjaga untuk menjaga lingkungan ini apik adalah yang pertama kami mencoba sebelumnya mencoba untuk menjadikan produk kami selalu organik gitu ya, karena kami juga dari alam, jadi spirulina itu adalah protein pertama yang ada di bumi gitu ya, sehingga kami punya komitmen untuk bagaimana sih ini tetap organik, dikelola secara organik, nggak ada kimia sama sekali gitu ya. Kemudian kami juga punya eco green komitmen, kami nggak ada limbah sama sekali, kami nggak ada filtrat sama sekali. Produk kami adalah produk lokal, jadi kalau biasanya mungkin teman-teman tahu budidaya spirulina di air laut gitu ya, kami coba kembangin di air tawar. Kami juga plant based, jadi spirulina ini punya sifat seperti tanaman. Jadi tadi ya Mas Abdul sudah bilang bahwa gimana kalau kita merawat makhluk hidup itu sebenarnya kita sama dengan merawat diri kita sendiri, karena mereka punya hati, punya perasaan yang memang kita harus take care benar-benar gitu ya. Kemudian kita non-GMO dan kami mendaftarkan semua produk-produk kami berdasarkan perizinan dan legalitas baik BPOM maupun halal gitu. Next. Nah, ini sebenarnya ada video company profile kami ya, cuman karena laptop saya terbatas dan saya belum ngirim video ke Masnya gitu ya. Nanti kalau ada kesempatan bisa di-play gitu ya. Jadi bicara tentang Albitek sebagai green company, apa yang kami lakukan gitu ya. Kami punya punya perusahaan dengan luasnya sekitar 0,5 hektar gitu ya. Kami integrasikan renewable energy. Jadi listrik ya, teman-teman lihat ini ada kolam ya. Kolam-kolam ini bisa dibilang kolam luasnya kurang lebih ada 28.000 liter air di sini, jutaan spirulina gitu ya. Dan listriknya 100% produksi kami menggunakan renewable energy. Jadi kami pakai pembangkit listrik tenaga bayu, kami pakai panel surya untuk menggerakkannya. Dan ini semangat kami bahwa selama ini kalau kita banyak belajar tentang renewable energy, tapi kami mungkin banyak orang bingung kemana sih kita bisa menerapkan energi itu, dan kami bisa menerapkan itu di perusahaan kami gitu. Kami juga integrated farming ya. Kebetulan saya sangat senang nanam juga gitu ya. Tapi kalau saya nanamnya lebih ke namanya permaculture atau permanent agriculture. Jadi bagaimana kita bisa menanam tapi dengan meniru sistem hutan gitu. Jadi spirulina ini salah satunya bisa dibikin pupuk gitu ya. Dan pupuk ini bisa menyuburkan banyak tanaman. Kami punya sistem wicking bed gitu ya. Itu adalah sistem permaculture. Bagaimana kita bisa bertani di sana. Kemudian di situ juga kita bisa ibaratnya pupuknya dari hasil filtrat gitu ya, hasil filtratnya itu kemudian buahnya organik gitu. Next. Nah, ini yang kami kembangkan namanya microalga farm. Jadi saya sama kayak Mas Abdul ya, bahwa saya juga petani gitu. Cuman saya petani mikro ya, namanya microalga farm. Microalga farm ini ya kayak gini kegiatan kami sehari-hari kami panen gitu ya. Jadi everyday kami panen karena kami melihara makhluk kecil. Jadi semakin kecil makhluk Tuhan itu mereka akan semakin cepat untuk berkembang biak gitu ya, berkembang biak, sehingga setiap hari kami panen, kami jadikan flax dan hasilnya nanti bisa berupa masker. Kemudian kami juga punya produk suplemen, kami punya produk makanan dan lain sebagainya yang kami terus
berupaya untuk bisa menjangkau banyak kalangan masyarakat, bukan hanya dari menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Next. Nah, apa sih spirulina itu? Mungkin saya izin memperkenalkan spirulina ya teman-teman. Tadi ada yang mungkin saya sedikit menyinggung tapi belum jelas apa sih spirulina yang diomongin gitu ya. Jadi spirulina ini adalah salah satu cyanobacteria ya, cyanobacteria gitu kalau di biologi, di bakteri mirip tumbuhan gitu ya. Tapi mereka punya protein pertama yang ada di dunia dan disebut sebagai superfood. Kenapa superfood gitu ya? Karena dia punya kandungan protein hingga 70% dan juga 1 gram spirulina itu setara dengan 1 kilo sayur dan buah. Sehingga kami juga punya program ke masyarakat untuk bisa mengembangkan spirulina ini untuk menangani stunting gitu ya. Bahkan berdasarkan WHO, the best food for the future ini adalah spirulina gitu ya. NASA pun di luar angkasa kan nggak mungkin ya bawa rantang ya. Jadi mereka ternyata selama ini makannya adalah spirulina dan mereka sedang berlomba-lomba untuk membudidayakan spirulina di luar angkasa gitu ya, supaya kebutuhan gizinya tercukupi. Dan ini banyak digunakan untuk diet, kemudian kalau untuk wanita ya gitu ya, bagaimana untuk anti aging dan juga untuk anti cancer. Next. Nah, ini produk-produk kami. Kami punya kurang lebih 6 produk ya. Awal kami berdiri tahun 2020, kami melihat potensi gitu ya, bahwa oh ternyata banyak orang butuh sehat, sehingga kami membentuk punya kemasan blister ya. Blister untuk Spirulife namanya, ini suplemen atau superfood untuk teman-teman yang mungkin lagi isoman gitu, kemudian lagi berjuang di tengah pandemi Covid gitu. Kami punya produk suplemen. Karena kami pengen masyarakat Indonesia bukan hanya sehat dari dalam, tapi sehat juga dari luar, kami ngeluarin produk namanya Spiruglo. Nah, Spiruglo ini untuk masker ya, untuk masker wajah untuk ibu-ibu atau mungkin bapak juga bisa gitu ya. Dan itu bisa auto 17 tahun insya Allah ya. Karena dia punya anti aging, jadi langsung ibaratnya menarik kulit-kulit yang mungkin berkerut dan lain sebagainya. Kemudian kita barusan launching ya satu produk, kami bekerja sama dengan salah satu kabupaten di Indonesia, mereka punya potensi koi, kami punya koi itu. Karena spirulina ini bisa membuat ibaratnya warna dari koi dan ikan-ikan hias lainnya itu lebih mencolok gitu ya. Lebih mencolok, anti jamur, kemudian dia tidak gampang penyakitan gitu dengan nutrisi ini, dan dengan ini pun pakannya bisa lebih berkurang karena ternyata selama ini permasalahan petani perikanan ya, itu pasti 80% cost-nya adalah dari pakan gitu, dan kami ingin mereduksi pakan dengan adanya nutrisi ini gitu. Kemudian kami melihat juga potensi bahwa di Indonesia ini ternyata traffic ya, kami selalu melihat pasar, ya, kami melihat bahwa ada kebutuhan kopi, apalagi warung-warung kopi yang sekarang lagi banyak gitu ya. Kami punya Bikafi, gitu ya, itu adalah kopi spirulina, jadi ngopi tapi tetap bernutrisi karena ada spirulinanya, masih mengandung protein, antioksidan, dan itu tidak menimbulkan MAH gitu ya. Terus kemudian kami punya 2 jenis kopi ya, satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Jadi emang satunya kami melihat bahwa ada potensi juga untuk apa ya ibaratnya menambah daya tahan tubuh dari laki-laki seperti itu. Kemudian kami punya Spirufit ini untuk cupang biasanya, jadi untuk cupang-cupang supaya warnanya lebih bagus, terus daya tahan hidupnya lebih bagus itu dengan menggunakan spirulina Spirufit ini. Dan kami bekerja sama juga dengan UMKM, kami punya stick ya, stick garmil, yaitu stick spirulina. Jadi bagaimana ngemil itu tapi tetap bernutrisi dengan stick ini yang kami kerjasama dengan Tegar yang ada di Semarang. Next. Nah, terus apa yang kami lakukan untuk terus menjadi greenpreneur ya tadi ya, bukan hanya bermanfaat untuk ibaratnya alam, tapi kita juga memikirkan bagaimana manusia dan alam itu saling sinkron gitu ya. Kami mencoba membentuk program gitu ya, namanya mikroalga penyelamat ya. Ya kami menggunakan beberapa seperti galon bekas, teman-teman bisa lihat. Kemudian apa ya, kalau di Jawa kita sebutnya kayak ini apa namanya black ya, black kerupuk gitu ya. Untuk digunakan sebagai ini spirulina untuk budidaya spirulina untuk mencukupi kebutuhan pangan harian gitu. Angka kecukupan gizi masyarakat Indonesia karena ternyata masyarakat Indonesia masih banyak sekali yang mengalami stunting gitu ya. Sedangkan negara kita kaya raya gitu. Dan ini yang terus kami lakukan untuk bisa bersinergi dengan masyarakat. Jadi ibaratnya kalau orang dulu berpikir bahwa oh kalau mau budidaya spirulina itu harus eksklusif.
harus orang-orang pinter gitu ya, harus orang-orang yang berpendidikan. Justru di situ kami menepis bahwa semua orang, everyone can cultivate spirulina. Semua orang bisa untuk budidaya spirulina karena spirulina ini memang mudah dan memang di alam itu sangat banyak untuk kita bisa kultivasi dan kita manfaatkan hasilnya baik untuk pribadi atau mungkin mereka punya pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, mungkin presentasi saya sedikit aja. Ini mungkin terakhir, next terakhir. Intinya menjadi greenpreneur bagi saya adalah bagaimana kita paham bahwa we are 10% human, take care yourself. Why? Karena saya pernah baca ya buku judulnya 10% human. Jadi teman-teman sebenarnya kita itu 10% manusia ya. Kenapa 10%? Karena 90% dari kita ini adalah mikrobia. Kemudian banyak sekali ibaratnya bakteri yang membantu tubuh kita ini untuk tetap stabil ya, untuk tetap bisa bekerja sesuai dengan koridornya gitu ya. Dan karena 90% dari kita ini adalah makhluk-makhluk lain, maka kita sebenarnya punya kewajiban untuk bagaimana menjadi khalifah fil arkal di dalam agama saya. Jadi bagaimana kita menjadi manusia pemimpin bukan hanya untuk makhluk kita sendiri yaitu manusia, tapi juga untuk makhluk lain. Nah, untuk menjadi pemimpin makhluk lain bagaimana? Kita harus ibaratnya berbagi adil antara manusia dan juga alam itu sendiri, baik kita melakukan apapun itu gitu. Karena ingat ya, there only get one planet, hanya ada satu planet di bumi ini, dan kita percaya ya kalau di Albitek gitu bahwa alam itu punya ceritanya gitu. Mereka pasti punya story-nya dan manusia itu punya rasa untuk merasakan. Buktinya apa? Hari ini kita banyak sekali pandemi Covid selama 2 tahun, orang-orang pengen keluar gitu ya. Karena orang-orang pengen melihat betapa kita sangat dekatnya dengan alam gitu. Jadi apapun yang kita lakukan menjadi greenpreneur itu bukan pilihan ya menurut saya, karena itu adalah sebuah maslahat yang harus kita pilih untuk gimana kita bisa menyelaraskan bumi kita untuk anak cucu kita gitu. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.